3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang implementasi strategi. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Sofiadi. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Langsung saja ke pembahasannya. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategi ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan tersebut. Hubungan perumusan strategi dan implementasi strategi. Proses manajemen strategi belum dapat dikatakan selesai ketika perusahaan memutuskan strategi apa yang akan ditempuh. Perusahaan masih harus menerjemahkan rumusan strategi tersebut ke dalam tindakan strategis. Kita harus selalu ingat bahwa sebaik apapun rumusan strategi, hanya akan menjadi retorika belaka jika tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara optimal, maka selain harus mampu merumuskan strategi, perusahaan juga harus mampu mengimplementasikan strategi tersebut secara efektif. Jika salah satu langkah tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka tidak mustahil perusahaan akan memetik kegagalan. Bahkan rumusan strategi ini yang sempurna sekalipun hanya akan memberikan kontribusi yang minim bagi pencapaian tujuan jika tidak mampu diimplementasikan secara baik. Banyak perusahaan atau organisasi yang banyak menghamburkan sumber dayanya, yaitu uang, waktu, dan tenaga untuk mengembangkan rencana strategi yang ampuh. Namun harus diingat bahwa perubahan hanya akan terjadi melalui action atau implementasi, bukan sekedar perencanaan saja. Nah, rumusan strategi yang secara teknis kurang sempurna, jika diimplementasikan dengan baik, maka akan didapat hasil yang lebih baik dibandingkan dengan rumusan strategi yang sempurna namun hanya di atas kertas saja. Hal ini didukung oleh sebuah hasil penelitian pada 31 industri manufaktur, di mana hasilnya menunjukkan bahwa kinerja yang diperoleh perusahaan tidak sekedar ditentukan oleh strategi yang dimiliki, namun lebih disebabkan karena efektivitas perusahaan dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, bisa dilihat di gambar nanti. Berdasarkan gambar di atas, ada berbagai kemungkinan yang terjadi antara formulasi strategi dengan implementasi strategi. Yaitu yang pertama, sukses. Merupakan hasil yang paling diidam-idamkan oleh setiap perusahaan. Situasi ini dapat terjadi jika formulasi strategi perusahaan disusun dengan baik, begitu juga dengan implementasinya. Yang kedua, trouble. Ini merupakan situasi di mana perusahaan menyusun formulasi strateginya dengan baik, namun implementasinya buruk. Yang ketiga, roulette. Merupakan situasi di mana perusahaan kurang baik dalam memformulasikan strateginya, namun perusahaan tersebut melakukan implementasinya dengan cukup baik. Yang keempat, failure. Ini adalah kondisi sangat tidak diinginkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi perusahaan tidak diformulasikan dengan baik, demikian juga dengan implementasinya. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara formulasi strategi dengan implementasi strategi. Meskipun berhubungan secara fundamental antara formulasi
strategi dengan implementasi strategi terdapat perbedaan. Nah, perbedaan tersebut yaitu formulasi strategi. Yang pertama, perumusan strategi adalah memposisikan kekuatan sebelum dilakukan tindakan. Yang kedua, berfokus pada efektivitas. Yang ketiga, lebih merupakan proses intelektual. Yang keempat, membutuhkan keahlian intuitif dan analisis yang tajam. Dan yang kelima, membutuhkan koordinasi di antara beberapa individu. Sedangkan implementasi strategi yaitu implementasi strategi mengelola kekuatan yang memanage semua aspek selama tindakan dijalankan. Yang kedua, berfokus pada efisiensi. Yang ketiga, lebih merupakan proses operasional. Keempat, membutuhkan motivasi khusus dan keahlian kepemimpinan. Dan yang kelima, membutuhkan koordinasi di antara banyak individu. Nah, dalam penggunaan konsep dan alat perumusan strategi, sebenarnya tidak ada perbedaan secara signifikan antara organisasi kecil, besar, ataupun organisasi yang orientasi laba maupun nirlaba. Namun demikian, dalam implementasi strategi ada perbedaan secara signifikan yang didasarkan atas tipe dan ukuran organisasi. Implementasi strategi membutuhkan tindakan-tindakan seperti perubahan struktur organisasi, alokasi sumber daya, program kompensasi, merubah strategi harga, budaya perusahaan, membuat sistem informasi manajemen yang lebih baik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya berbagai problem dalam implementasi strategi, yaitu yang pertama, implementasi berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perencanaan awalnya. Yang kedua, munculnya berbagai masalah yang tidak diduga. Yang ketiga, koordinasi dalam implementasi tersebut tidak efektif. Yang keempat, perusahaan memberi perhatian yang berlebihan terhadap aktivitas pesaingan dan penanganan krisis sehingga kurang memperhatikan implementasi yang harus dijalankan. Yang kelima, kemampuan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi kurang. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan SDM di tingkat bawah kurang memadai. Yang ketujuh, tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang kedelapan, kualitas kepemimpinan dan pengarahan dari para manajer departemen kurang memadai. Yang kesembilan, tidak jelasnya implementasi pada tugas dan aktivitas kuncinya. Dan yang ke-10, pemantauan aktivitas oleh sistem informasi yang dimiliki perusahaan kurang memadai. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu proses implementasi strategi. Menurut Hanger 2009, untuk memulai proses implementasi, pihak manajemen harus memperhatikan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah diformulasikan? Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Dan yang ketiga, bagaimana sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan. Yang pertama, siapa yang akan melaksanakan implementasi strategi? Pada perusahaan multi-industri yang besar, pelaksana strategi adalah setiap orang dalam organisasi tersebut. Dalam skala besarnya, para direktur fungsional yang meliputi pemasaran, sumber daya manusia, operasi, dan keuangan, serta para direktur divisi atau SBU Strategic Business Unit akan bekerja sama dengan para karyawannya untuk mengimplementasi seluruh rumusan yang telah dibuat dalam skala besar. Sedangkan untuk skala kecilnya, para manajer pabrik, manajer proyek, dan kepala-kepala unit akan mengimplementasikan rumusan strategi tersebut secara rinci dan dalam skala yang lebih kecil. Oleh karena itu, setiap manajer operasi harus mampu mengawasi implementasi rencana strategis sampai pada tingkat lini pertama. Untuk mendukung hal itu, maka karyawan harus dilibatkan dalam berbagai proses implementasi, baik pada level korporat,
unit bisnis maupun fungsional. Yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan. Nah, untuk mendukung implementasi strategis yang telah dirumuskan, para manajer divisi dan manajer wilayah fungsional harus saling bekerja sama dengan manajer lainnya dalam mengembangkan program, merancang anggaran, dan prosedur yang diperlukan untuk mewujudkan apa yang telah dirumuskan. Hal ini berarti para manajer tersebut harus bekerja sama untuk mencapai sinergi di antara mereka agar mampu memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing bagi perusahaan tersebut. Sedangkan yang harus dilakukannya yaitu ada 6. Yang pertama, mengembangkan program, anggaran, dan prosedur. Pengembangan program dibuat dengan tujuan agar strategi yang telah dibuat dapat diimplementasikan dalam suatu tindakan atau action oriented. Yang kedua yang harus dilakukan yaitu melakukan program restrukturisasi, yaitu melakukan perbaikan yang bertujuan memperbaiki kinerja perusahaan. Yang harus dilakukan yang ketiga yaitu mengembangkan program periklanan secara terpadu. Yang keempat, mengadakan program pelatihan bagi para manajer, baik yang baru maupun manajer yang masuk dalam tim manajemen yang baru. Yang kelima yang harus dilakukan yaitu menyusun prosedur baru dalam hal pelaporan keuangan. Dan yang keenam yang harus dilakukan yaitu mengadakan program modernisasi. Setelah menyusun semua program yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran. Melalui anggaran, pihak manajemen dapat memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka mengimplementasi strategi yang telah dipilihnya. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi petunjuk bagi perusahaan apakah strategi yang dipilihnya dapat diimplementasikan. Sebagaimana sering terjadi bahwa strategi yang tampaknya ideal ternyata banyak kendala, bahkan benar-benar tidak dapat diimplementasikan. Selanjutnya, tujuan implementasi. Salah satu tujuan yang harus dicapai dalam implementasi strategi adalah memperoleh sinergi di antara berbagai fungsi dan unit bisnis yang ada. Yang selanjutnya yaitu 6 faktor pendukung kunci keberhasilan dalam implementasi strategi. Perusahaan harus membangun 6 faktor kunci pendukungnya guna menjamin keberhasilan dalam penerapan strategi bisnis. Ke-6 faktor pendukung kunci keberhasilan dalam penerapan strategi tersebut sebagaimana ditulis oleh Bill Birnbaum, yaitu yang pertama rencana tindakan, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat rencana bisnis tahunan, yang kelima monitoring dan pengendalian, dan yang keenam yaitu hubungan. Untuk lebih jelasnya, yang pertama rencana tindakan, yaitu agar bisnis dapat berhasil mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan, kembangkan rencana tindakan secara rinci. Maksudnya adalah buat daftar kronologis langkah-langkah tindakan atau taktik secara rinci dari strategis tersebut. Misalnya, tentang pelimpahan tanggung jawab kepada seseorang yang khusus untuk memenuhi tiap langkah tindakan dari strategi tersebut. Juga tentukan tanggal jatuh tempo dan estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tiap langkah tindakan strategi tersebut. Jadi, terjemahkan pernyataan strategi Anda menjadi sejumlah penugasan kerja secara spesifik. Yang kedua, struktur organisasi, yaitu pendukung keberhasilan penerapan strategi adalah struktur organisasi dari bisnis Anda. Buat struktur organisasi yang mengakomodasi keperluan tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan yang memang harus ada pada kebutuhan bisnis. Misalnya, bisnis tersebut perlu melakukan pengembangan produk baru. Jadi, Anda sebagai pemilik harus menentukan seseorang yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, dan dia harus menempati struktur jabatan tersebut pada organisasi bisnis Anda. Yang ketiga, sumber daya manusia. Organisasi bisnis yang ingin sukses ataupun perusahaan yang ingin sukses pada implementasi strategi
harus mempertimbangkan faktor sumber daya manusia dalam pelaksanaan strateginya. Di sini ada dua pertimbangan pokok, yaitu tentang kebutuhan komunikasi dalam organisasi dan kebutuhan untuk memenuhi jumlah dan spesifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang pertama, manajemen harus mengkomunikasikan strategi dan taktik yang akan dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi agar arah dan tujuan dari strategi organisasi dapat dicapai secara efektif. Yang kedua, kebutuhan sumber daya manusia yang diakibatkan oleh strategi baru tersebut harus dipenuhi dengan beberapa pertimbangan. Misalnya, tetap dengan karyawan yang sama dengan memberikan waktu untuk tumbuh dengan pengalaman atau mengadakan pelatihan ataupun mengadakan karyawan baru. Yang keempat, rencana bisnis tahunan, yaitu untuk menjamin keberhasilan implementasi strategi. Masukkan rencana implementasi tersebut ke dalam rencana anggaran dan pendapatan bisnis tahunan. Yang kelima, memonitor dan mengendalikan, yaitu lakukan monitoring dan pengendalian implementasi berdasarkan rencana sepanjang satu periode tersebut. Lakukan tindakan penyesuaian bila mana diperlukan, seperti perubahan jadwal, perubahan langkah-langkah tindakan atau taktik, perubahan strategi atau sebagai usaha terakhir perubahan sasaran. Dan yang terakhir yaitu hubungan. Banyak organisasi yang sukses menetapkan 5 faktor pendukung tersebut di atas. Tetapi juga banyak perusahaan ataupun lini bisnis yang gagal ketika sudah menerapkan 5 kunci keberhasilan dalam strategi tersebut. Alasan yang paling sering adalah faktor-faktor tersebut kurang hubungan atau pertalian. Pertalian sederhananya adalah ikatan bersama dari seluruh aktivitas organisasi untuk meyakinkan bahwa semua sumber daya organisasi sedang mengayuh dalam arah yang sama. Tidak cukup untuk mengelola 1, 2, atau sedikit faktor pendukung strategi. Untuk berhasil menerapkan strategi, Anda harus mengelola semuanya dan pastikan Anda menghubungkan faktor-faktor tersebut bersama. Strategi memerlukan hubungan baik secara vertikal maupun horizontal. Hubungan vertikal menetapkan koordinasi dan dukungan antar rencana-rencana perusahaan, divisi, dan bagian-bagian. Sedangkan hubungan horizontal yaitu lintas departemen, lintas kantor-kantor wilayah, lintas pabrik atau divisi produksi, sampai memerlukan koordinasi dan kerjasama untuk memperoleh kesatuan secara organisasi dan semua bekerja secara harmonis. 4. Sinergi yang sering kali mempengaruhi keberhasilan menyatakan bahwa ada 4 jenis sinergi yang sering mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi, yaitu 1. Sinergi pemasaran. Sinergi ini dapat tercipta melalui kerjasama antara distribusi, wiraniaga, dana tahu gudang, menyimpan misalnya sebuah ide produk yang sinergi yang meningkatkan produktivitas wiraniaga. Sinergi melalui program promosi bersama dapat melipat gandakan keuntungan dengan biaya yang relatif lebih kecil. B. Sinergi operasional. Sinergi ini dapat diperoleh melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas bersama atau melalui pembelian kebutuhan operasional bersama dalam jumlah besar. Dalam hal ini berarti ada pembagian biaya overhead bersama. C. Sinergi investasi. Sinergi investasi dapat tercipta melalui penggunaan fasilitas produksi dalam pabrik secara bersama. D. Sinergi manajemen. Manajemen yang berkompeten merupakan suatu yang langka sehingga menambah unit bisnis baru atau produk baru dapat
mempertimbangkan keseluruhan kinerja. Bagaimana SDM bertanggung jawab dalam implementasi akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan. A. Penataan staf. Implementasi strategi seringkali membutuhkan berbagai prioritas baru dalam pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa perubahan tertentu mungkin berimplikasi pada dibutuhkannya orang-orang baru dengan kompetensi baru, memberhentikan orang-orang yang kompetensi tidak sesuai atau tidak memenuhi standar, melatih kembali karyawan yang ada, dan sebagainya. Dalam membahas struktur organisasi, kita mengenal jargon struktur follow strategi, maka dalam penataan staf ini juga demikian. Dalam arti penataan staf mengikuti strategi, artinya dalam merekrut manajemen pun perusahaan harus menyesuaikan dengan strategi. B. Pengarahan. Implementasi juga terkait dengan pengarahan staf untuk menggunakan kompetensinya pada tingkat yang paling optimal untuk mencapai sasaran perusahaan. Implementasi strategi kebijakan. Untuk melakukan implementasi strategi dengan baik, memberikan suatu model tentang tugas-tugas utama yang seharusnya dilakukan dalam proses implementasi strategi seperti tampak pada gambar berikut. Menganalisis perubahan. Ada banyak aspek yang memicu perubahan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus menganalisis perusahaan yang akan terjadi seandainya formulasi strategi yang telah disepakati bersama diimplementasikan. Menganalisis struktur organisasi. Perubahan strategi perusahaan mungkin akan membutuhkan beberapa perubahan dalam organisasi dan juga keahlian yang dibutuhkan pada posisi-posisi tertentu. Berbagai perubahan yang terjadi dalam implementasi strategi akan mengarah pada perubahan struktur organisasi. Menganalisis budaya perusahaan. Mengingat budaya perusahaan mempunyai pengaruh besar terhadap suksesnya implementasi strategi, maka pihak manajemen harus melakukan analisis untuk menilai kesesuaian antara rumusan strategi dengan budaya perusahaan. Organisasi perusahaan yang dirancang untuk mengimplementasikan suatu strategi sesungguhnya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan format struktur organisasi yang digambarkan dalam sebuah bagan. Menganalisis kepemimpinan. Kepemimpinan dan pemimpin bukanlah hal yang sama. Kepemimpinan yang efektif pada organisasi publik dan organisasi non-profit dan masyarakat merupakan pekerjaan secara bersama-sama yang melibatkan banyak orang yang memiliki peran berbeda-beda pada waktu yang berbeda, sebagaimana yang dikatakan oleh Dessler 2004. Intinya, orang-orang yang sama akan menjadi pemimpin pada waktu tertentu dan menjadi pengikut pada waktu tertentu pada saat pertukaran lingkaran strategi. Implementasi dan evaluasi strategi. Tahap implementasi dan evaluasi strategi ini merupakan tahap akhir dalam implementasi strategi. Dalam mengenai tingkat perubahan yang diinginkan, baik menyangkut struktur organisasi, budaya perusahaan maupun gaya kepemimpinan.